Allah anu nurunkeun Al-Qur'an ka aranjeun di antara eusina aya ayat anu muhkamat nyaeta pokok-pokok eusi Al-Qur'an jeung aya deui anu mutasyabihat pun ari jalmi-jalmi ari jalma-jalma anu hatena condong kana kasesatan maranehna nuturkeun sabagian ayat-ayat anu mutasyabihat pikeun nimbulkeun fitnah jeung pikeun neangan takwilna padahal teu aya nu uninga kana takwil kajaba Allah pun jeung jalma-jalma anu jero elmuna eta nyarita kuring sarerea iman kana ayat-ayat mutasyabihat sakabehna ayat eta ti Allah sakabehna ayat eta ti pangeran kami pen jeung
moal bisa nyieun pelajaran kajaba jalma-jalma anu dibere akal sampurna. Bareng. Tah nunutan tadi penulis mana bukuna kunaon penulis nunutan bae tumor ngaranna tuman molor. Penjelasan Surah Ali Imran ayat 7. Allah telah menurunkan Alkitab. Alkitab di sini adalah Al-Qur'an. Di mana Al-Qur'an itu terdiri dari 6.666 ayat, terdiri dari 114 surah, dan secara keseluruhan dirinci, ditulis secara tersusun rapi, diantaranya oleh Sayyidina Utsman, salah seorang sahabat, disebut Mazhab Utsmani. Mazhab Utsmani ini yang disahkan dan dipakai sampai sekarang di seluruh dunia. Ayat Al-Qur'an terdiri dari dua ibarat secara umum. Pertama, ada yang disebutkan ayat muhkamat.
Artinya ayat yang menjadi hukum secara pasti dan tidak bisa dirubah sampai kapanpun, di zaman manapun. Dekrit hukum yang ditetapkan di dalam Al-Quran tidak bisa diutak-atik, tidak bisa dirubah. Ini ayat suci. Beda lagi dengan ayat konstitusi. Karena itu buatan manusia di parlemen, anggota DPR yang menyusun daripada ayat-ayat konstitusi. Disebutnya Undang-Undang Dasar 45 itu bisa diamandemen, bisa dirubah, bisa ditambah, bisa dikurangi melalui proses mekanisme yang disepakati di DPR. Kalau ayat suci tidak bisa dirubah, yang bentuknya muhkamat secara hukum paten dari Allah tidak bisa dirubah lagi. Malahan kalau dirubah maka orang itu termasuk orang murtad, keluar dari Islam. Yang kedua, ada yang disebut ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu ayat yang ada kemiripan atau disebut tidak ada makna pasti. Ayat mutasyabihat ini juga terbagi dua macam. Pertama, ada ayat mutasyabihat yang lapadnya menunjukkan pengertian mengenai sesuatu, tetapi menurut akal pengertiannya kadang-kadang terbalik, sehingga pengertiannya menjadi samar, tidak bisa dikuatkan. Salah satunya di dalam Al-Quran yang menyebutkan masalah istawa dan aras. Ar-Rahmanu alal arsis tawa. Di sana ada kalimat al-arsy, aras, kemudian istawa. Itu juga termasuk ayat mutasyabihat, karena jika kalimah itu diartikan bersemayam, identik dengan berdiam, bahwa Ar-Rahman itu zat Allah berdiam di aras. Sedangkan yang namanya berdiam sifatan bukan untuk Allah. Yang namanya berdiam membutuhkan tempat. Sedangkan yang namanya tempat itu pasti diawali dengan
tidak ada tempat. Sedangkan Allah wujudnya la awwala la akhir, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Timbul pertanyaan, di manakah Allah berdiam ketika tempat diamnya tidak ada? Nah, akhirnya tidak bisa menjawab. Jadi kalau sesuatu dianggap tempat duduk Allah, tempat berdiam Allah, tempat bersemayam Allah, pasti yang namanya tempat itu selain Allah. Yang namanya selain Allah baru. Yang namanya baru pasti ada awal dan ada akhir. Diawali dengan ketiadaan. Sedangkan Allah tidak diawali dengan ketidakadaan. Timbul pertanyaan, di manakah Allah berdiam ketika tempat yang disebut tempat berdiam Allah itu belum ada? Makanya salah. Istawa dikatakan tempat bersemayam karena tidak nyambung dengan sifatan Allah. Makanya ada para ulama dalam hal itu mengertikannya jangan tempat bersemayam. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa adalah Allah yang menguasai aras, Allah yang mengurus aras itu. Kalau bahasa menguasai tidak ada kaitannya dengan sifatan makhluk. Yang kedua, yang dimaksud muhkamat itu adalah ayat-ayat yang hanya Allah yang mengetahui artinya, seperti ayat-ayat di awal surah Alif Lam Mim. Seluruh tafsir itu mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi. Allah mengetahui maksudnya. Manusia tidak mengetahui. Alif Lam Ra itu pasti tafsirnya Allah a'lamu bimuradihi. Allah maha mengetahui maksudnya. Kaf ha ya ain sad pasti tafsirnya Allahu a'lamu bimuradihi. Allah maha mengetahui maksudnya. Itu disebutnya ayat mutasyabihat. Jadi tidak perlu mengetahui maknanya karena tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Jadi di awal-awal surah, beberapa surah yang diawali dengan ayat mutasyabihat. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Orang yang dalam hatinya sesat, kaum munafikin, memahami tentang adanya ayat mutasyabihat itu mereka mengikutinya
ada target, ada tujuan ibtigha al-fitnah, untuk membuat opini, membuat fitnah. Mereka mengaburkan makna daripada ayat mutasyabihat dengan ucapan-ucapan macam-macam, membuat fitnah, memprovokasi kepada umat Islam, terutama yang masih lemah dalam keimanan dan keilmuannya. Mereka katakan ketika mendengar ayat mutasyabihat, wahai umat Islam, umat Muhammad, kenapa kalian bodoh sekali? Katanya Al-Quran memberikan penjelasan, tetapi Muhammad menyampaikan beberapa ayat tidak ada penjelasannya. Ini bukti Muhammad tidak bertanggung jawab. Ini kesesatan daripada apa yang disampaikan Muhammad. Itu orang-orang yang fi qulubihim zaighun, dalam hatinya penuh dengan kesesatan. Mereka membuat ibtigha al-fitnah, membuat fitnah terhadap agama. Wabtigha at-ta'wili, mereka juga mencari-cari penafsiran daripada ayat itu. Apabila mendapatkan ayat, mereka mentafsiri pribadi, ada tafsiran khusus mereka. Hal ini Nabi mengatakan, man fassarul Qur'an bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Quran dengan fikirannya sendiri, maka harus persiapan untuk duduk di neraka. Makanya tidak gampang menafsirkan Quran itu. Kalau menerangkan ayat tidak semau gue. Kita akan mengambil dari ayat itu menurut tafsir siapa. Secara umum tafsir yang dipakai di Indonesia adalah yang gampang, adalah tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu karangan Syekh Jalaluddin As-Sayuti, Jalaluddin Al-Mahali. Dua Jalal itu membuat tafsir. Hebat tafsirnya, manfaat. Dikaji ketika membaca ayat, apa tafsirnya. Menurut tafsir Jalalain seperti ini. Ada lagi tafsir Ibnu Katsir, ada lagi tafsir Al-Maroghi, ada lagi tafsir Al-Qurtubi. Ratusan para ulama mufassir menafsirkan ayat Allah. Dan tentu para ulama mufassir itu tidak padu menafsirkan. Mereka yang sudah tabakhur ilmunya, mereka yang sudah hafal Al-Quran, mereka yang sudah ribuan hafal hadis, mereka yang sudah memahami 12 pan ilmu agama, pan tauhid, pan nahu, sorob, bade, bayan, ma'ani, keseluruhan jurusan dalam ilmu agama dipahami oleh para mufassir. Jadi bukan orang yang sekilas pengertiannya. Makanya yang lebih gampang kita ikuti saja hasil dari penafsiran para ulama itu. Silakan mau mengambil tafsir siapa, boleh. Tafsir Jalalain ya yang kita kaji setiap malam.
Tafsir Al-Maraghi bisa untuk perbandingan. Ada lagi ceritanya yang lebih panjang lagi, tafsir Ibnu Katsir. Ada 10-12 jilid. Itu lebih luas lagi. Mereka kaum munafikin menafsirkan, mentakwil daripada ayat itu semaunya. Ini yang menjadi sesat daripada kaum musyrikin. Wa may ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang mengetahui takwil daripada Al-Qur'an kecuali Allah. Dalam ayat ini dibagi dua pendapat ulama. Yang pertama, titiknya dalam illallah, berarti tidak ada yang mengetahui takwil atau tafsiran daripada Al-Quran kecuali Allah. Itu tafsir pertama. Tafsir yang kedua, dalam ilallah itu bukan titik, bukan pen, tapi koma. Dilanjutkan dengan kalimat warasikhuna fil ilmi. Jadi bahasanya wa may ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengetahui takwilan, tafsiran daripada ayat-ayat Allah kecuali Allah dan rasikhuna fil ilmi, yaitu orang-orang yang mantap dalam keilmuannya. Itu yang disebut ahli tafsir. Jadi para ulama-ulama mufassir itu yang menafsirkan termasuk rasikhun. Yang namanya rasikhun itu bukan orang samanea. Rasikhun itu ulama mujtahid, anu geus katalar Quran, anu geus katalar ribuan hadis, anu geus komplit keilmuanana. Itu rasikhun. Diberi kesempatan oleh Allah, mereka boleh menakwil daripada Al-Quran. Yaquluna amanna bi kullun min indillah. Mereka para rasikhun mengatakan, kami beriman seluruhnya baik mutasyabihat atau ayat muhkamat itu semuanya adalah min indi Rabbina, dari Tuhan kami Allah. Ini masalah ada pembagian-pembagian itu hanya untuk pengetahuan. Pada dasarnya baik ayat muhkamat atau ayat mutasyabihat semuanya adalah dari Allah. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tidak akan mengerti dan tidak akan memahami hikmah daripada adanya ayat mutasyabihat dan ayat muhkamat kecuali orang yang ulul albab. Siapa ulul albab? Orang yang akalnya sempurna. Di dalam surah lain dikatakan ulul albab itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Itu ulul albab. Pokoknya ulul albab itu orang yang jenius, akalnya yang sempurna, yang
dekat dengan Allah, penuh dengan kemarifatan, juga dengan penuh keilmuan. Mereka tidak akan, orang lain tidak akan mengetahui adanya ayat muhkamat dan mutasyabihat. Apa hikmahnya? Kenapa Allah membuat di dalam Quran itu ada muhkamat, ada mutasyabihat? Kecuali orang-orang yang ulul albab, yang akan mengerti dengan adanya muhkamat dan mutasyabihat. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. كلام